Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan urusan dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis ini, majlis yang merupakan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua kelak dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di taman surganya yang hakiki bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan membukakan pintu surga untuk pertama kalinya. Dan semoga di saat beliau diizinkan Allah membuka pintu surga itu, kita berada berbaris di belakangnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Khasa'is
al-ummatil Muhammadiyah, yaitu buku yang mengumpulkan riwayat-riwayat, keterangan-keterangan tentang keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat itu tidak lain adalah kita. Kita merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya keistimewaan yang kita pelajari ini adalah keistimewaan untuk kita. Alhamdulillah. Sebelumnya kita telah membahas beberapa keistimewaan, diantaranya diangkatnya beban yang begitu berat dari syariat kita. Beban itu dulu ada di syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, dulu mereka diharamkan memakan lemak daging. Lemaknya daging itu diharamkan, tapi untuk kita halal, paca untuk ngirup, enak, lezat. Bahkan wong Palembang nyebutnya pun lemak. Umat terdahulu, jika ada pakaiannya yang terkena najis, tidak cukup dicuci, harus dipotong. Harus dipotong dan dipisahkan dari pakaian yang tidak terkena najis. Umat Nabi Muhammad cukup dicuci, dijemur, dipakai lagi. Umat sebelum Nabi Muhammad, kalau mau taubat harus dihukum mati, tidak ada cara lain. Ya, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Maka taubatlah kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Jadi kalau mau taubat harus membunuh dirinya. Kalau umat Nabi Muhammad diangkat beban itu, nak taubat cukup menyesal, menangis, berjanji tidak mengulangi. Jika ingin disempurnakan mungkin mandi taubat, sholat taubat. Enak sekali. Istighfar. Dosa yang 20 tahun, 30 tahun Allah hapuskan semua dengan taubat itu. Andaikan jatuh lagi, terjerumus lagi, maksiat lagi, masih diterima lagi, taubat lagi. Subhanallah, ringan sekali. Beban-beban itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini sampai kita ke keistimewaan umum yang keempat. Apa itu? Hampir senada, hampir sama. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Yusrus syari'atil Muhammadiyah, sebagai keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, mudahnya syariatnya Nabi Muhammad untuk dijalankan. Mudahnya syariat Nabi Muhammad, mudah, bahkan seringkali dalam kondisi tertentu dimudahkan, tidak berat seperti syariat-syariat sebelumnya. Disebutkan dalam kitab ini, wa min khasaisi hadhil ummah anna syari'atana aisarus syara'i', di antara keistimewaan dan kekhususan umat ini bahwasanya syariatnya adalah syariat yang paling mudah dibandingkan syariat-syariat sebelumnya. Wa dzalika binassil Qur'an, dan itu dengan nas Al-Qur'an, dengan teks Al-Qur'an, di mana Allah berkata, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan, menghendaki untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan
untuk kalian, kepada kalian, dengan kalian kesulitan, dipermudah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya gampang. Sholat diwajibkan dalam kondisi berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau tidak sanggup, kakinya lagi asam urat, kakinya lagi rematik, kakinya lagi kesleo, kata Allah, kata Rasulullah, silahkan duduk. Mudah enggak? Enggak dipaksa suruh berdiri, enggak, duduk. Sah salahnya Ustaz? Sah. Bahkan pahalanya pun sama dengan yang berdiri, tanpa berkurang sedikit pun. Enggak bisa duduk. Napa? Lagi ambeien Ustaz. Kalau duduk juga sakit. Lanjut cak mano? Boleh enggak aku berbaring Ustaz? Boleh. Mudah syariat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memerintahkan kita, ya, mensyariatkan kita sesuatu di atas kemampuan kita. Yang puasa, wajib tidak puasa bagi orang baligh? Wajib. Dosa kalau tidak puasa. Bahkan itu rukun dalam Islam. Tetapi kalau bapak sedang musafir, boleh tidak puasa? Boleh. Kata Allah, kalau kamu safar dan kamu mau memilih untuk tidak puasa dan menggantinya di bulan yang lain, silahkan. Atau sakit, juga boleh menundanya di luar bulan Ramadan. Bagi yang sudah tua renta, Ustaz, sudah tua nian, tidak pacak lagi, digugurkan sama Allah, udah nggak usah puasa, bayar fidyah aja. Fidyahnya berapa Ustaz? Cuma 7 on kurang lebih, 7 on beras. Ringan enggak? Ringan. Haji Allah wajibkan? Enggak, ada syaratnya. Bila mampu, bila enggak mampu, ya enggak usah haji. Dosa Ustaz kalau enggak haji karena enggak mampu, ya enggak dosa. Ringan sekali syariat ini. Alhamdulillah. Enggak terbayang kalau haji itu wajib tanpa syarat. Pokoknya muslim haji. Oh, beratnya. Duit dari mana? Tapi sekali lagi keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, ya, apa itu? Mudahnya syariat, mudahnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini penting untuk kami jelaskan bapak-bapak dan jamaah sekalian. Syariat Allah atau hukum Allah itu ada dua macam, ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama hukum Allah, ketentuan Allah, aturan syariat yang Allah terapkan dalam kondisi normal, disebut dengan azimah. Hukum Allah yang diterapkan dalam kondisi normal. Normal itu apa maksudnya? Biasa-biasa ini. Badan sehat, duit banyak, normal. Hukum yang berlaku namanya azimah. Tetapi hidup ini tidak selalu normal. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang kesleo, kadang-kadang bangkrut, kadang-kadang sukses. Kadang-kadang normal kondisi, kadang-kadang ada bencana, ada covid, ada gempa bumi, ada longsor. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, adem ayem aman. Nah, ketika kondisi tidak normal itu dalam kondisi susah, sulit, darurat, ada hukum Allah jenis kedua yang berlaku, namanya rukhsah. Namanya apa Pak? Rukhsah. Jadi dalam kondisi normal disebut azimah, dalam kondisi tidak normal alias sulit, darurat, namanya rukhsah. Contoh, bagi seorang wanita membuka aurat dalam kondisi normal begini di depan orang yang bukan mahramnya, haram, dosa. Nah, haram ini Pak namanya hukum azimah. Kenapa?
Karena hukum ini berlaku di kondisi normal. Wanita lagi mau ke pasar, dia mau ketemu dengan tamu, ada tamu, tetangganya bertamu, wajib menutup aurat dan haram membuka aurat. Kondisinya normal. Tahu-tahu rupanya wanita itu sedang hamil, kemudian sudah bulan yang ke-9, terjadi kontraksi sekali, 2 kali, 3 kali, nah nak mau keluar bayinya. Suaminya buru-buru ngebawa, sampainya ke bidan, katanya bidannya lagi keluar kota, ndak kate yang perempuan. Bayi nak keluar, cuma ada dokter laki-laki. Kondisinya normal apa enggak kalau begini, Pak? Tidak normal. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, pacak meninggal ibunya atau anaknya atau dua-duanya. Lalu gimana Ustadz? Apakah dia boleh membuka celananya, menampakkan auratnya, bahkan alat vitalnya, mohon maaf, kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Kalau hukum azimahnya haram, jelas. Tetapi kondisinya tidak normal ini, Pak. Taruhannya nyawa. Sehingga syariat mendatangkan kemudahan memberlakukan hukum yang disebut dengan rukhsah. Disebut dengan apa? Rukhsah, yaitu hukum Allah yang berlaku di kala kondisi tidak normal. Kalau begitu apa hukumnya buka aurat ini, Ustaz? Boleh. Tadinya haram jadi boleh. Haram hukum azimah di kondisi normal, boleh atau mubah, bahkan bisa wajib. Itu hukum rukhsah. Sampai sini jelas, Pak. Dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat ini. Karena kalau syariat ini hukumnya azimah semua, lalu kita mau pakai hukum yang mana kalau kondisi tidak normal? Contoh lain, misalnya yang gampang sajalah, yang sering dijadikan contoh, atau di masa Covid kemarin, hukum menutup mulut, hukum menutup mulut saat sholat itu makruh, Pak. Apa hukumnya, Pak? Makruh dalam kondisi normal. Artinya hukum azimah menutup mulut itu makruh. Tetapi tahu-tahu datang Covid, dokter nunjuk tahu kalau penyebaran virus Covid itu bisa melalui pernafasan, bersin dan sebagainya, sehingga dianjurkan menggunakan masker. Berubah hukumnya, pakai masker saat sholat yang tadinya makruh dalam kondisi azimah atau hukum azimah menjadi boleh, bahkan bisa wajib dalam kondisi rukhsah. Dan itu dua-duanya, Pak. Dan ini perlu saya garis bawahi, baik azimah ataupun rukhsah, dua-duanya syariat Allah. Azimah punya Allah, Allah yang merintahkan. Rukhsah juga punya Allah, Allah yang merintahkan. Dan saya tegaskan, menerapkan hukum azimah di saat kondisi tidak normal, atau sebaliknya menerapkan rukhsah dalam kondisi normal, bentuk kezaliman. Saya ulangi lagi, makso mau menerapkan hukum Allah yang berbentuk azimah tadi, yang normal tadi, padahal kondisi tidak normal, itu zalim. Sebaliknya, kondisinya sudah tidak normal, tapi maksa orang suruh pakai azimah, itu juga zalim. Rukhsah di azimah zalim, zalim di kondisi rukhsah juga zalim. Jadi gimana, Ustaz? Misalnya istrinya tadi nak melahirkan, dokter yang nak melakukan persalinan laki-laki, kata suami, astagfirullah, haram, tidak boleh buka, ini perintah Allah. Wah, tegas nian gaya dia. Haram, ini perintah Allah, istriku tidak kuizinkan membuka auratnya depan laki-laki.
padahal sudah kontraksi, sudah mau keluar. Laki-laki ini zalim atas nama agama. Zalim atas nama agama. Baik. Jelas kira-kira? Dan ini sering ini Pak. Ini paling sulit ini nih. Biasanya orang-orang baik itu, yang begitu itu orang soleh. Cuma soleh bukan pada tempatnya. Jadi kalau mau soleh itu juga pakai ilmu, nggak pakai nafsu. Nggak boleh pakai masker, astagfirullahalazim. Buat video dia, pakai hadis Nabi pula melarang orang pakai masker di masa COVID. Pakai hadis, astagfirullahalazim. Ini masjid tempatnya Allah, nggak mungkin ada penyakit. Kata siapa? Masjid tempat Allah nggak ada penyakit. Dari mana itu? Nggak boleh pakai masker. Dalilnya jelas. Dia mau menerapkan azimah di rukhsah. Zalim. Buktinya apa? Nabi Pak mengizinkan kita nutup mulut kalau ngantuk atau tasa'ub ya, bahasa Arabnya tasa'ub. Kata Rasulullah, idza tasa'aba ahadukum, jika salah satu di antara kalian sedang nguap di dalam sholat, lagi sholat datang ngantuk dan nggak bisa ketahan, maka tutuplah mulutnya. Siapa yang nyuruh nutup Pak? Rasulullah. Jadi ada dasar untuk nutup mulut itu Pak. Sekarang dalam kondisi normal, tapi bapak lagi flu, bersin terus. Datang ke masjid, kira-kira Pak, kalau bapak bersin gak pakai masker, orang yang sebelah kanan kiri itu cak mana nasibnya? Terganggu pasti, risih dia. Oh udah, aku gak bakal nutup mulut aku. Rasulullah jelas ngelarang aku nutup mulut. Pak, Bu, itu dalam kondisi normal, bapak ini lagi gak normal. Lagi sakit bapak ini. Jelas kira-kira Pak ya? Jadi hati-hati, makanya di akhir zaman ini, di hari-hari ini banyak sekali orang berbicara atas nama agama, tapi dia tidak punya ilmu, hanya dasar semangat saja. Yang kewalahan siapa? Kewalahan kami. Kami mengizinkan untuk pakai masker, dianggapnya membela konspirasi. Kami nyuruhnya memberikan rukhsah, katanya mengada-ada meringan-ringankan agama. Padahal rukhsah itu juga hukum Allah Pak, bukan hukum ustadz, bukan. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga jelas. Dan itu tanda kemudahannya syariat ini, adanya rukhsah. Artinya apa? Jika orang senantiasa mau menerapkan hukum azimah padahal kondisinya sudah sangat darurat, berarti dia telah menolak keistimewaan yang Allah berikan kepada syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dipahami, insya Allah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam At-Tabrani, innallaha radiya li hadhihi al-ummah al-yusra, sesungguhnya Allah meridai untuk umat ini kemudahan, wa kariha lahal usra, dan Allah tidak menyukai bagi umat ini kesulitan. Saya kasih contoh Pak ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh ulama-ulama pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Mendakwahkan Islam dengan kemudahan, tapi kemudahan yang terukur, bukan kemudahan yang asal mudah. Contoh, Wali Songo datang ke Pulau Jawa, mendapati masyarakat yang selama ini hidup menyembah patung. Bapak jangan bandingin Wali Songo dengan hari ini. Hari ini enak sekali, uang lah Islam galau. Dulu Pak, dukun masih banyak, tukang santet masih banyak, uang masih setengah-setengah, nah masuk Islam atau tidak masuk Islam, kerajaan pun masih Hindu dan sebagainya. Datang seorang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala atau para wali Allah ini berdakwah, masuk Islam,
sebagian berdakwah di kampung. Umatnya ini biasa ke sawah, biasa ke sawah, ya Pak ya. Datang waktu sholat, azan, wali songonya azan atau mungkin salah satu muadzinnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ini masih di sawah galau. Cak mano kate wong sholat mah ini. Ditungguin. Gimana ditungguinya? Diam ida. Buatlah lirik-lirik sholawat. Lir ilir lir ilir tandure wong sungilir ta ijo royo royo dan seterusnya. Saya juga nggak tahu maknanya apa Pak, bahasa Jawa itu. Itu buat apa Pak? Karena Wali Songo tahu ini umat lagi pada tandur, lagi pada bercocok tanam. Kalau kaku azan 5 menit komat, dah kati wong sholat Pak. Disuruh ditungguin sampai setengah jam kadang, sampai sejam Pak ditungguinnya. Biar mereka sholat, pulang dulu, mandi dulu, beres-beres dulu, ganti pakaiannya, baru ke masjid. Itu bagian dari kemudahan, dan itu mendarah daging bagi wali-wali Allah, ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang tahu bagaimana cara berdakwah, enggak kaku serba haram serba bid'ah, enggak ada Pak. Sampai sini jelas Pak ya? Itu cara. Sunan Kudus melarang hari raya Idul Adha menyembelih sapi. Jangan kemudian hari ini ada orang komentari, merubah syariat Allah. Bukan ngerubah Pak. Di Jawa Tengah saat itu agama mayoritasnya Hindu. Hindu itu punya keyakinan sapi kendaraan Tuhan ke surga. Kok bisa-bisanya umat Islam yang sedikit kumpul-kumpul nyembelih kendaraan Tuhannya? Kaget setelah disembelih sapi, wongnya disembelih wong Hindu. Sehingga kata Sunan Kudus, udah kambing aja lah. Kaget baik urusan sapi itu. Yang penting hari raya Idul Adha. Oh udah bisa syariat Allah dirubah? Enggak, bukan di syariat Allah dirubah. Itulah cerdasnya para ulama itu. Apa bukti keberhasilan dan kecerdasan para wali-wali Allah dalam berdakwah di negeri ini? Ya kita ini masuk Islam galau Pak. Ini sukses, bukti real kalau mereka sukses dalam berdakwah. 100% Hindu, Buddha, sekarang hampir 90% Muslim. Itu karena kepiawaian para wali-wali Allah, para ulama-ulama kita dulu berdakwah. Sehingga sekarang alhamdulillah kita sudah masuk Islam. Tetapi salah juga kalau kemudian mengambil dakwahnya Wali Songo sekedar bungkusnya aja. Maksudnya gimana Ustadz? Wali Songo itu kan ulama-ulama dulu bersolawatan setelah azan karena banyak orang di sawah, jaraknya jauh, masjid masih jarang, mungkin satu kecamatan satu masjid. Nak bangun masjid susah dulu Pak, nggak semudah hari ini. Nah kemudian itu nggak bisa diterapin di kota Palembang. Bubar wong, habis azan solawatan sejam. Wali Songo pun kalau hidup hari ini nggak mungkin melakukan itu, saya yakin, insya Allah. Kata beliau, wong lah deket galo, masjid lah deket galo, wong lah siap galo. Ya udah azan kasih waktu 10 menit komat. Oh enggak, kami harus melestarikan ajaran Wali Songo. Betul, melestarikan itu bukan ajarannya, bukan bungkusnya. Ajarannya adalah menyesuaikan dengan waktu dan tempat dan kondisi. Paham kira-kira Pak? Insya Allah. Itu hebatnya Wali Songo, ya, hebatnya ulama-ulama kita terdahulu. Dan itu hari ini datang orang, mungkin gelarnya kayak saya lah, LCMA, belajar di Timur Tengah, tapi dia tidak punya kebijaksanaan, tidak bisa melihat umatnya itu bagaimana, ya.
umatnya ini, ya tergantung tempat. Saya kebetulan misalnya di kota, kalau saya di desa mungkin beda lagi cara dakwah saya, menyesuaikan dengan tempat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Jangan juga untuk kemudahan mereka dan sebagainya, sesajen masih dilakukan. Ada kebiasaan misalnya nyembelih sapi, kepalanya ditaruh di Sungai Musi. Oh enggak, ini sebagai kearifan lokal harus kita budayakan. Enggak bisa, karena itu melanggar syariat. Menyembahkan sembelihan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak boleh. Jadi harus terukur. Maka tadi kami sampaikan, berdakwah dengan kemudahan, tapi kemudahan yang terukur. Apa ukurannya Ustaz? Tidak mengorbankan prinsip-prinsip agama. Wong Palembang nih jarang ngaji kalau ndak kate sholawatan misalnya. Ya sudah, ngajinya pakai sholawatan, hadron, rame wong datang. Lama-lama tambah syaratnya, nasi kuning, nasi minyak. Nah, datang pula nasi minyak. Ya, penuh kalau nasi kuning, apalagi diundangnya tertulis hidangan nasi minyak. Wah. Rame. Ya, baik, itu salah satu keutamaan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dihilangkan dengan nafsunya. Jadi kemudahan itu dihilangkan gara-gara nafsunya. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya dari sahabat Hudzaifah, qal sajada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu hatta dhananna anna nafsahu qubidat. Suatu ketika Nabi sedang sujud, kami pun sujud di belakangnya, lama nian Nabi sujudnya, sampai kami mengira Nabi meninggal. Saking lamanya, Pak. Nabi meninggal apa ya? Lama sekali. Falamma faragh, dan tatkala selesai dari sujudnya, Nabi berkata, Rabbis tasharani. Baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengajakku bermusyawarah. Bermusyawarah atau memberikan kabar. Apa itu? Wa ahalla lana katsiran mimma shaddada ala man qablana wa lam yaj'al alaina fid dunya min haraj falam ajid syukran illa hadhihi sajdah. Tatkala aku sujud tadi, Pak, aku dapat kabar kalau Allah menghalalkan untuk kita hal-hal yang dulu diharamkan untuk syariat sebelumnya. Jadi banyak hal yang dulu diharamkan Allah kepada Bani Israel, sekarang dihalalkan Allah untuk kita. Dan Allah tidak menjadikan sedikit pun kesusahan, kesulitan untuk umatnya Nabi Muhammad dalam syariatnya. Sehingga kata Nabi Muhammad, tidak ada cara aku bersyukur kecuali aku memperpanjang sujud ini. Oh, rupanya beliau sujud lama itu saking senang dan bahagianya. Dan hanya itulah cara beliau saat itu mengungkapkan rasa syukurnya atas nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi selalu membanggakan agama ini, syariat ini, seraya berkata, inni bu'ithu bil hanafiyyati samhah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk membawa agama, ajaran yang lurus dan toleran. Toleran itu apa? Ngerti. Nggak pacak berdiri ya duduk. Uangnya, hartanya nggak sampai nisab, yang nggak usah zakat, nggak wajib zakat kok. Bisa akikah anaknya di hari ke-7, nggak bisa hari ke-14, nggak bisa ke-21, nggak bisa, yang penting sebelum balik. Ringan kan, Pak? Nggak dipaksa, nggak. Dan itu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad dan wasiat Nabi Muhammad. Wasiat Nabi Muhammad buat para pendakwah, baik itu ustadz atau kalian, kita semua yang mungkin bukan ustadz tapi mau mengajak orang. Apa pesan Nabi Muhammad?
Basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama, dan mudahkan, jangan persulit. Ini pesannya Allah, pesannya Rasulullah kepada para pendakwah. Apa itu? Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan bikin mereka kabur, lari dan benci terhadap agama. Wa yassiru, dan permudah. Wala tu'assiru, jangan persulit. Nggak bisa sholat di tepat waktu karena kondisi umat baru masuk Islam, ya sudah, dibuatnya jeda agak panjang. Termasuk subuh Pak, ini saran saya buat pengurus masjid. Subuh kalau bisa agak panjang jaraknya, ya 10 menit, ya Pak ya. Ya uang kadang bangun pas azan, dipanggil alam pula, masuk kamar mandi. Setoran Pak, kamar mandi sih kok yang nak masuk 4. Nah, belum selesai la qomat, wih buru-buru, imamnya baca inna atau inna, oh tambah selesai Pak. Jadi kalau subuh jarak iqamahnya mohon agak dipanjang. Imamnya juga bacanya agak panjang suratnya, sambil nunggu yang baru melek ini Pak, baru bangun. Kalau di sini mungkin karena dekat pasar kali ya, pedagang ini gelisah kalau terlalu lama. Ya kita ringankan. Ya kalau khusus di Masjid Tahirin ini pacak lebih ringan daripada yang lain. Lihat Masjid Agung, di jedanya Asmaul Husna, lama Asmaul Husna. Kenapa? Karena jamaah Masjid Agung itu bukan orang sekitar, tidak kata orang sekitar, pasar Galuh. Uangnya dari mana? Nah, dari Pelaju, dari sana, jauh-jauh. Ditunggunya sama Masjid Agung pakai Asmaul Husna. Bid'ah Ustaz, biarkanlah dia yang ngomong bid'ah itu. Insya Allah masuk surga. Insya Allah. Ini yassiru wa la tu'assiru. Berikan yang ringan, jangan beratin. Basyiru wa la tunaffiru. Apalagi kalau bulan puasa Pak, lapar sih lapar, tapi jangan cepat komat. Baru azan langsung Allahu Akbar, orang baru makan setengah kurma, belum sempat minum lah. Saya kemarin ketika di Madinah, hari Kamis pada puasa Pak, udah itu sebelum azan pada nyiapin, biasalah sufrah bahasa Arab, apa namanya itu, kain atau plastik untuk tadah gitu ya, makanannya panjang. Ada yang bawa roti, ada yang bawa kurma, ada yang bawa zaitun, ada yang bawa madu, ada yang bawa manisan, ada yang bawa teh, macam-macam. Makan sampai kenyang kami. Wih, tidak komat-komat ya. Sudah makan Pak, saya makan, sudah selesai, yang lain juga sudah. Belum juga komat, apa itu? Datang petugasnya, bersih ke, dilipatnya, dimasukkannya sampahnya, nah. Baru iqamah, pacak 20 menit nunggunya. Yassir wa la tu'assir. Permudah, jangan Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang selalu sholat di belakang Nabi, tetapi setelah sholat di belakang Nabi pulang Pak, ngimamin kaumnya. Ya kurang lebih beliau sholat di Masjid Agung begitu ya. Setelah selesai sholat balik lagi ke misalnya ke Sekanak, misalnya jamaah di Sekanak nunggu dia ngimam. Nah pas ngimam Pak, dia di situ baca Al-Baqarah. Kata jamaahnya, ya Allah, alangkah panjangnya imam kita ini. Diganti ndak kata imam lain, ndak diganti, kami nyesek mah ini. Kenapa? Karena mereka sudah capek Pak. Banyak diantara kaumnya Nabi, kaumnya sahabat Mu'adz bin Jabal ini pengembala, bertani, bersawah. Katanya kami sudah capek. Akhirnya mereka ninggalin sahabat Mu'adz lagi sholat, ditinggalkannya. Mereka sholat sendiri, mufaraqah. Kemudian salam, datang ke Nabi. Nabi, kami sahabat Mu'adz nih kalau sholat panjang nih bacaannya, kami nih para penggembala, para petani lah capek siang hari, sholat panjang pula. Panggil Mu'adz, dipanggil. Apa jawaban? Bayangkan nih Pak, orang manjangin sholat kan bagus sebetulnya Pak, pahalanya besar,
Tapi apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau menyebar fitnah dan membuat kaummu lari dari agama ini? Kata Syekh Abdullah bin Bayyah, alangkah indahnya agama ini. Orang yang memperpanjang sholatnya bukan pada tempatnya dianggap penyebar fitnah. Orang yang memperpanjang sholatnya loh, nak manjangkan ibadah, itu dianggap oleh Nabi penyebar fitnah jika bukan pada tempatnya. Kurang lembut apa agama ini? Kurang indah apa agama ini? Kata beliau, cocok agama ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Ringan ya, dipermudah, tidak dipersulit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-qa'idatul kubra fi takalif hadhihi al-'aqidati kulliha. Dan ini kata beliau, kata Sayyid Abuya Sayyid Muhammad, merupakan kaidah sangat besar dalam syariat kita, yaitu adanya kemudahan. Makanya muncul kaidah-kaidah ad-darurat tubihul mahdhurat, kedaruratan menghalalkan yang haram, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan, ya. Kemudian ad-dararu yuzal, bahaya dihilangkan. Itu kaidah-kaidah besar dalam akidah, dalam syariat kita, menunjukkan mudahnya agama ini. Saya tutup dengan satu kalimat. Ciri mudahnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang halal jauh lebih banyak dari yang haram. Bapak kalau saya minta, ibu kalau saya minta, sebutkan yang haram, akan berhenti pada angka tertentu. Tetapi kalau saya minta sebutkan yang halal, tidak ada berhentinya. Apel halal, jeruk halal, minum halal, kopi halal, teh halal. Yang haram apa? Khamar. Ada lagi selain itu, Pak. Dan sejenisnya. Tua. Bisa dihitung dengan jari jemari. Tapi yang halal tidak ada batasannya. Ini menunjukkan syariat ini sangat ringan, sangat mudah, karena hal yang dihalalkan Allah jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Dan itu perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i sab'a samawat fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini dan seisinya halal bagi kalian untuk dimanfaatkan. Yang haram dikit. Alhamdulillah. Saya kira itu, bersyukur. Sekali lagi kami mengajak jamaah semua bersyukur, alhamdulillah, yang menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meringankan syariatnya. Maka dari itu jangan pernah ragu dan jangan pernah merasa berat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh telah dipermudah, bahkan sangat-sangat dipermudah. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.